jangan jangan menyesal udah belajar TKA. Siapa ya nggak guna juga menyesal, nanti semakin buang-buang waktu, tertinggal sama pesaing lain. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Ini sekarang kita mau berbagi tips ngerjain soal TPS ya, Grady ke adik-adik. Oke, Kak. Jadi kalau buat teman-teman adik-adik yang belum tahu, Grady ini skor TPS-nya lumayan tinggi banget. Aku bacain yang waktu itu kita pernah wawancara ya. Jadi penalaran umum 816, kuantitatif 862, pengetahuan dan pemahaman umum 716, kemampuan memahami bacaan dan menulis 782, dan kalau di rata-rata itu lebih dari 790. Itu tinggi banget sih, bahkan lebih tinggi dari rata-rata totalnya Grady waktu itu ya. Grady boleh kasih tips nggak ke adik-adik kayak soal TPS itu bentuk umumnya seperti apa dan cara ngerjain Grady waktu itu gimana? TPS waktu itu saya belajar, saya sebut merek nggak apa-apa kali ya? Boleh, udah tahu juga kayaknya. Iya, udah tahu sih ya. Udah, waktu itu saya belajar dari Zenius sih, online. Jadi itu benar-benar waktu itu masih TPA, tapi ternyata nggak beda jauh sih kan sebenarnya. Jadi waktu itu di Zenius TPA-nya itu ada, saya udah lupa siapa aja, tapi benar-benar hampir semua TPA Zenius itu saya pelajari. Terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dasar itu saya pelajari juga. Jadi walaupun diubah jadi namanya TPS, ternyata emang nggak terlalu beda jauh sih. Jadi ya itu yang saya rasain sih. Oh, jadi waktu waktu UTBK tahun lalu kamu belajar dari Zenius ya, TPA Zenius ya? Iya. Belajarnya gimana tuh Grady? Kan yang waktu wawancara sebelumnya kita kan lebih bahas ke TKA-nya ya, kayak matematika kamu nyelesain dulu, baru ke fisika, baru ke kimia, baru ke biologi gitu kan? Iya. Nah kalau TPS kamu belajarnya gimana? TPS waktu itu saya belajar, kalau nggak salah ya masih barengan sama waktu saya awal-awal belajar fisika. Iya, fisika kalau nggak salah. Jadi waktu awal-awal, masih awal sih, waktu fisika kimia sebarengin itu kalau nggak salah sama TPA juga, seingat saya sih. Ya jadi ya TPS namanya sekarang ya. Jadi saya belajar dari Zenius waktu itu. Pertama-tama kalau saya sih baca-baca blognya Zenius itu biasa banyak dikasih tips-tips gimana semacam alurnya lah, alur belajarnya. Jadi waktu itu benar-benar saya ikutin alur belajarnya itu buat yang namanya TPS sekarang. Ya begitu sih, Kak. Oke, jadi apa ya? Kamu nggak asal belajar tapi baca blognya dulu ya. Gimana sih tips and trick untuk ngerjain TPS gitu? Oke. Iya. Terus ini kan TPS itu ada 4 subtopik ya? Iya. Dan itu waktunya itu sangat singkat banget. Pertama coba kita bahas satu-satu ya. Kalau dari penalaran umum nih Grady, penalaran umum itu yang misalnya ada bacaan, terus nanti ada grafiknya. Itu kamu biasanya gimana? Ngerjain soal kayak gitu? Biar cepet dan tepat. Ya pertama menurut saya perlu pelajari konsepnya dulu ya. Jadi dulu saya ini ada di TPA-nya Zenius sih. Jadi ini yang dari saya lihat penalaran umum semacam apa ya? Saya lupa namanya. Yang kayak silogisme gitu-gitu itu secara tersirat ada di bacaan ini. Oh iya tahu. Jadi kayak ini nggak asal nggak asal bacaan, kita nggak belajar terus langsung simpulin, tapi ada konsep dasarnya ya. Iya. Gitu. Oke, silogisme dan mungkin konsep logika matematika yang lain ya. Iya, konsep logika matematika. Iya benar, konsep logika matematika. Oke. Terus biasanya kalau ada grafik nih Grady, grafik misalnya tahun berapa, kejadiannya apa gitu. Itu banyak yang bilang ya udah baca grafiknya aja terus langsung ke jawaban soalnya. Itu kamu gitu juga nggak? Tergantung soalnya sih, Kak. Tapi kan cuma diperluin baca grafik ya, baca grafiknya aja sih, Kak. Oke.
Tapi banyak juga yang ini ya, apa ya, pernyataan mana yang sesuai dengan teks gitu nggak sih? Iya, juga ada sepertinya. Iya, jadi logika matematika main terus eh ya cara apa ya bacaan gitu yang biasa diajari di bahasa Indonesia juga baca teks gitu juga diperlukan sih biasanya. Kalau mau lebih jelas, uh, di Zenius itu benar-benar dijelasin sih Kak. Jadi ada semacam kalau nggak salah di bahasa Indonesia deh, kalau nggak salah dulu di bahasa Indonesia, nggak tahu sekarang di mana. Jadi benar-benar, tapi kayaknya sekarang udah mungkin bisa disesuaikan lagi sama Zenius yang sekarang. Soalnya ini dulu saya Zenius yang tahun lalu mungkin udah berubah. Jadi di bahasa Indonesia itu diajari kalau misalnya pertanyaannya ini gimana cara baca teksnya gitu sih. Mungkin bisa dicoba di Zeniusnya. Oke, jadi dicoba dicek ya di Zenius ya. Iya Kak. Karena sekarang kan kalau nggak salah banyak juga yang gratis nggak sih, course gratis gitu kalau di Zenius. Iya, Zenius udah gratis sepertinya. Karena karantina ini, wah keren-keren. Oke, terus pemahaman bacaan dan menulis. Pemahaman bacaan yang menulis itu misalnya ini Grady, kayak ada teks kemudian disuruh nyari judul yang tepat untuk melengkapi tulisan di atas itu apa. Terus kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik itu apa. Terus misalnya kata mana yang harus diperbaiki gitu. Oh, ini lebih ke bahasa Indonesia ya? Betul. Iya. Itu Iya. gimana kamu? Sama sih Kak sebenarnya tipsnya. Jadi saya dulu benar-benar mengikuti Zenius dari bahasa Indonesianya. Belajar bahasa Indonesianya juga. Jadi biasa Zenius itu ada semacam materinya dijelasin, terus soal-soalnya lumayan banyak kayak bahasa Indonesia nih, bacaan-bacaan. Mungkin selain bahasa Indonesia bisa juga ngerjain yang bahasa Inggris. Soalnya kan kayak konsepnya sama, cuma beda bahasa doang kalau yang kayak pemahaman bacaan dan menulisnya. Gitu. Oh, oke. Jadi selain bahasa Iya. Indonesia juga bahasa Inggris juga sekalian ya. Karena konsepnya mungkin mirip gitu. Iya, konsep cara bacanya mirip. Oke. Nah, bahasa Inggris selain di Zenius, kamu ada tips lain nggak? Tips ala Grady sendiri. Kalau bahasa Inggris emang Gimana? kamu misalnya baca teks gitu, kayak kamu udah tahu artinya semua, atau dan tinggal jawab, atau ada trik khusus gitu? Kalau saya misalnya ada kata yang nggak tahu dan emang nggak bisa buka kamus, ya mungkin bisa lihat dari kalimat sebelumnya bahasa apa. Jadi bisa kayak merujuk, mengira-ngira artinya apa gitu sih Kak, kalau saya biasa. Nah, ini yang paling banyak ditanyain semua orang di dunia ini adalah gimana cara mengerjakan soal kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif. Kan banyak banget ya. Banyak banget dan soalnya ternyata setelah aku lihat-lihat itu kayak harus belajar dulu nggak sih? Kalau nggak belajar, ya mungkin bisa tapi nggak maksimal gitu. Oh, Tipsnya ngerjain kuantitatif gimana? ini kayak ada apa ya? Jadi saya kan kebetulan dulu belajarnya sekalian sama TKA ya. Betul. Jadi saya dulu belajar matematika dasar dulu, terus matematika. Saya di Zenius itu ada dulu kuantitatif atau apa namanya, di TPA, bagian TPA-nya ada itu kuantitatif, TPS sekarang namanya, kuantitatif. Baru saya masuk matematika dasar, terus matematika saintek. Jadi dulu saya belajarnya gitu sih Kak. Jadi emang bertahap gitu. Jadi tapi nggak tahu deh sekarang karena cuma TPS doang. Kalau emang mau sekalian belajar matematika dasarnya juga boleh sih, matematika dasar. Emang perlu kayaknya kalau matematika dasar. Jadi selain matematika TPA, belajar dasar juga ya, biar lebih kuat gitu ya. Iya Kak. Tapi logikanya misalnya kamu udah belajar TKA tuh kayak ngerjain kuantitatif lebih mudah nggak sih? Iya sih Kak. Ya bisa juga, tapi kalau emang nggak keburu ya, kalau misalnya emang udah kepepet ya matematika dasar menurut saya oke juga sih kalau kuantitatif. Sering-sering berlatih juga. Oke. Nah, ini kan skor kamu tinggi banget nih, Grady, kuantitatif. Berapa ya tadi? Nih, kuantitatif 862. Itu Iya. kamu emang udah bawaan dari sananya pinter atau gimana? Aduh. Ya mungkin karena saya juga dulu saya TPA-nya emang
TPA dulu, belajar kuantitatif. Eh, saya emang waktu itu saya juga ikut print soal-soal di Zenius, terus saya coba sambil kerjain juga itu, tapi dulu itu waktu yang 2018, jadi 2019-nya udah nggak terlalu keteteran buat belajar TPA-nya gitu sih, paling review-review lagi. Jadi kamu justru setahun sebelumnya udah ini ya, babat habis semua soal TPA di Zenius ya? Iya, hampir semuanya sama matematika dasarnya. Wah, Gitu sih, Kak. keren-keren. Jadi memang apa ya, nggak cuma belajar TPS aja, tapi juga matematika dasar. Iya, Kak. Oke. Berarti kira-kira nih, Grady, banyak juga ini yang nanya, kan mereka sekarang tahun ini cuma TPS nih, nggak ada TKA sama sekali. Iya. Kamu ada rekomendasi nggak gimana cara mereka bagi waktu untuk belajar? Apakah dan tesnya juga masih lama, kalau nggak salah masih Juli deh. Kamu ada tips nggak gimana cara mereka belajar dari mana, kemudian apa namanya teknik belajar yang bagus itu kayak gimana gitu untuk TPS? Kalau teknik belajar yang bagus mungkin setiap orang beda-beda, tapi kalau saya dulu jadi saya benar-benar awalnya itu baca blog di Zenius dulu. Jadi ada, kalau nggak salah di Zenius ada semacam alur hampir setiap mata pelajaran yang diujikan di SBMPTN UTBK itu gimana belajarnya tuh, waktu itu saya ikutin. Jadi benar-benar beralur. Terus yang penting juga jangan jangan nganggap kita udah ngerti, udah tahu gitu sih. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi kayak setiap orang kan punya caranya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya di Zenius ada ngajarin yang berbeda sama kita, ya jangan langsung jangan langsung, walaupun misalnya kita bisa, tapi jangan langsung, menurut saya jangan langsung dilewati gitu. Siapa tahu mereka punya lebih bisa dilakukan dengan lebih cepat dan jadi lebih efektif juga gitu sih, Kak. Wah, jadi pertama kamu baca blog-blog dulu tentang ini apa sih sebenarnya TPS tuh kayak gimana soalnya, terus tips yang paling bagus tuh kayak gimana gitu ya. Iya. Jadi istilahnya, alurnya. jadi kita istilahnya kenal medan perang dulu sebelum kita menyiapkan amunisi untuk perang itu gitu. Iya bisa. Terus yang kedua, ini bagus banget nih, kayak terinspirasi banget. Jangan menganggap kalau kita itu udah tahu, padahal sebenarnya banyak juga yang kita belum tahu gitu ya. Iya sih, Kak. Terus walaupun kita udah tahu, coba aja belajar-belajar, terus dari tips-tips yang disediakan gitu, apakah mungkin tipsnya dia lebih cepat atau lebih mudah gitu, lebih simpel ya. Ya lebih simpel ya. Oke. Terus mungkin hari H, Grady. Hari H, apa pesan kamu supaya, apalagi ini TPS ya, menurutku kayak sangat mengandalkan kesehatan kita, terus kejernihan pikiran kita gitu. Hari H UTBK. Kalau setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang ini saya ngomong mungkin H-1 dulu kali ya. H-1 mungkin ada yang tenang kalau terus belajar, sama di hari H juga sebelum mulai terus sambil berlatih. Terus sih terserah, atau misalnya ada yang tenang H-1 bebas nggak ngapa-ngapain, nggak belajar buat tenangin diri, terus di hari H juga nggak belajar buat tenangin diri. Terus sih setiap orang beda-beda ya, mungkin terserah masing-masing. Terus yang penting ya istirahat cukup juga sih, Kak. Sama mungkin kalau emang yang beseran, yang suka ke toilet ya ke toilet dulu sebelum UTBK, karena nanti kan waktunya juga singkat. Sama kalau ditahan nanti malah mengganggu pas UTBK-nya. Mengganggu konsentrasi ya. Iya, konsentrasi. Oke. Jadi itu ya adik-adik, kayak hari H jangan lupa istirahat yang cukup. Terus kalau misalnya benar-benar pengen ke toilet dulu supaya bisa tenang yang ngerjainnya ya. Iya sih, Kak. Ada lagi yang mau kamu tambahin, Grady, tentang TPS? Sebenarnya semuanya kembali lagi sih, Kak. Itu jadi intinya dulu ya coba baca blognya Zenius, ikuti caranya Zenius. Terus saya yakin harusnya bisa sih, Kak, harusnya. Yang penting ini ya,
mau bekerja keras ya. Iya sih Kak. Mm-mm. Soalnya kemarin waktu waktu apa dapat pengumuman UTBK cuma TPS tuh agak skeptis gitu. Wah, TPS berarti nggak belajar bisa dong gitu kan. Ternyata setelah Hmm. baca-baca soal TPS ya harus belajar juga ya ternyata. Iya, kadang ada yang menjebak kayak logika matematikanya kalau nggak dipelajari itu ya bisa terjebak gitu sih Kak. Iya betul. Karena logika matematika menurutku nggak kayak logika biasa ya. Harus ada rumusnya gitu. Iya sih Kak. Oke oke. Mungkin terakhir ada pesan untuk adik-adik yang mau mau UTBK tahun ini. Hmm, ya terus belajar TPS-nya aja, jangan jangan menyesal udah belajar TKA. Siapa ya nggak guna juga menyesal nanti semakin buang-buang waktu tertinggal sama pesaing lain. Terus ya saya nggak tahu sih kalau ujian mandiri masih ada TKA atau enggak. Ya kalau memang masih ada ya berarti emang nggak terlalu sia-sia amat sih belajar TKA-nya. Lagi pula nanti eh, kalaupun emang udah nggak ada TKA di ujian mandiri pun ya eh, percaya aja pasti nanti ada gunanya di misalnya di perkuliahan atau apa, jadi lebih mudah beradaptasi pas kuliah gitu sih Kak. Oke, sip sip, keren keren. Setuju banget, setuju 100%. Oke. Jadi sekian dari kita, semoga adik-adik yang dengerin dilancarkan ya UTBK-nya. Hmm. Oke, thank you banget ya Grady. Iya sama-sama. Oke.